beda sakit, ya beda sakit terus. Tiga ya. Yang mana keterangan tiga? Oke baik. Sekarang kita akan melakukan kegiatan yaitu membentukkan keyakinan. Ya, mungkin sampai ada yang bingung apa sih bu keyakinan jelas? Mungkin selama ini sampai seringnya tahu peraturan ya. Kalau peraturan itu berarti kan sampai
di rumah lewe, semuanya kamu bisa gitu ya. Kan dua ya, kan cuma dua ya, satu kelompok jatahnya dua, berarti sampai juga membuat dua. Dilarang membuang sampah, berarti sampai buat kalimat posisi. Dilarang datang terlambat. Sebaiknya kalau dilarang membuang sampah, kalau membuang sampah dan yang ada dilarang datang terlambat. Buang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya membawa sampah pada dilarang datang terlambat. Kalimat positifnya datang waktu. Terus kemudian dilarang merusak fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Dilarang mengotori kelas. Terus menjaga kebersihan kelas. Sampai sing nulis berarti harus bertanggung jawab. Ini kesepakatan apa? Bukan hanya kesepakatan yang menulis tuh ya. Kesepakatan ini berlaku untuk satu kelas. Terus dilarang makan di saat pelajaran. Boleh makan, tetapi jam istirahat. Jadi langsung begini saja, makan di saat jam istirahat. Dilarang keluar area sekolah, jadi bermain di halaman atau area sekolah. Dilarang membuli teman, berarti berteman tanpa membeda-bedakan dan tidak mengganggu atau mengejek. Itu ya peraturannya, ya. Dan yang terakhir, dilarang berbicara saat pelajaran atau menyontek, berarti mengerjakan soal ujian dengan kondisi tenang dan tidak ramai. Oke? Nah, menemukan bajikannya yang ini tadi, yang besar, yang mati. Kalau seperti itu, banyak. Sampai apa mau nggak HP? Tulisnya apa mau? Membawa sampah pada tempatnya, datang ke sekolah bawa waktu, berarti nilai apa? Nilai kebersihan, nilai kesehatan, ya kan? Satu aturan itu bisa lebih dari satu nilai. Misal, buang sampah pada tempatnya, berarti nilai apa? Satu kebersihan, dua nilai kesehatan, tiga nilai keselamatan. Kok bisa Bu? Sampai sehat kan berarti sampai selamat hidupnya. Kalau sampai tidak sehat nanti sampai sakit ya, bisa tidak selamat kan begitu. Paham? Ada nggak nilai keselamatan? Dan restitusi. Ada 3 hal. Hukuman itu bentuk identitas gagal. Ya. Sedangkan
identitas yang sukses ada konsekuensi, ada restitusi. Kita lihat contohnya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya, tidak nyaman untuk murid. Terus kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak yang merasa tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat karena kadang ada anak yang tidak terima ketika dihukum. Ini banyak semangat untuk materi ini karena ini yang juga kita hadapi sehari-hari di sekolah. Karena ini tadi masalah keyakinan kelas, tadi sudah saya singgung sebentar. Nah, restitusinya sendiri, oh ini sebentar. Saya sebelum ke restitusi, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1, kebutuhan bertahan hidup, ya, sandang, pangan, apa, itu untuk kehidupan. Terus kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Saya pisahkan sedikit. Nah, ada kebebasan, kesenangan, penguasaan. Saya di materi ini diingatkan, ketika anak melakukan kesalahan, ya, itu, nah, karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, di poin ini yang saya blok ini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka dan melampiaskan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Jadi contoh misalnya anak terlambat, kan kita kemarin waktu di loket kan bermain peran itu kan. Jadi kalau ada masalah ini itu kan apa? Terus nonton, nah kita ke di posisi kontrol guru itu ada, saya sebutkan saja nih. Nah, bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir ini manajer. Nah, gini kita ada anak melakukan salah ya langsung jelas penghukum, ya. Pembuat merasa bersalah, anaknya kita panggil, kita diem. Sama tahu apa yang sudah kami lakukan? Sama enggak? Serahkan tadi, gila ya, bolak-balik panggil sama untuk masalah yang sama, itu membuat merasa bersalah. Gitu. Terus kalau teman, kita datang sebagai teman. Teman itu kan sudah masuk yang identitas sukses gitu. Kalau yang gagal kan menghukum sama membuat merasa bersalah. Kalau yang identitas sukses adalah sebagai teman, manajer, dan pemantau. Kalau teman itu begini, ya Allah sampean, kok bisa ngomong? Masa sampean tidak belum tak berubah, gitu kan misalnya. Buat saya loh, demi bulan, misalnya seperti itu, demi saya. Namanya kan segitiga restitusi. Paling bawah itu menstabilkan identitas. Stabilkan identitas itu kita bisa menyampaikan kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi setiap anak bermasalah, yang pertama kita lakukan adalah stabilkan dulu identitasnya. Anak merasa bersalah itu sebenarnya dia sudah merasa kalah, dia sudah merasa gagal. Kita harus bisa mengembalikan dia menjadi identitas yang sukses. Cara nih, baru kita naik itu ke validasi tindakan salah. Tindakan salah kok divalidasi. Maksudnya kita menanyakan alasan. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Coba kamu ceritakan. Dia tadi kan sudah stabil kan ya identitasnya. Dia sudah tidak merasa bersalah sekali. Dia sudah ada keinginan atau semangat untuk memperbaiki. Terus baru kita tanyakan alasan. Setelah yang sudah dia percaya. Misal contoh si Kanza kayak kemarin di kasusnya membuli teman. Terus kita tanya, sampai ngakoni salahnya sudah tahu kalau itu salah. Sekarang dikembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Seharusnya kalau di kelas itu sama bagaimana pada teman. Dia akan menyebutkan sendiri. Saya seharusnya menghargai teman saya, toleransi dengan keyakinan kelas seperti tadi yang saya sampaikan itu. Ini langkah-langkahnya. Guru memimpin diskusi mengenai peraturan kelas, terus mengubah peraturan kelas menjadi hal positif, terus membuat sari peraturan menjadi nilai kebajikan, mencarikan itu bahasa Indonesia yang sudah dianual. Baik Bapak Ibu, selamat malam.
Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Di sini saya meminta waktu panjenengan untuk kita bisa sharing nggih, di kegiatan saya untuk PGP ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif. Mungkin hal ini sudah tidak asing lagi nggih bagi kita semua. Nah, di dalam aksi nyata ini saya ada kedua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah saya melaksanakan aksi nyata kepada siswa. Sasaran saya adalah kepada siswa, yaitu dengan membentuk keyakinan kelas. Kemudian kegiatan kedua saya berbagi pengalaman saya di kelas tadi kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di sekolah dalam kegiatan diseminasi ini. Mohon maaf kalau apa namanya mungkin untuk luringnya tadi kita laksanakan secara simulasi saja. Nah, ini mungkin bisa lebih jelas lagi. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi untuk segitiga restitusi. Nah, yang pertama, apakah sudah jelas nggih tulisannya? Apa perlu diperbesar? Boten. Boten. Saged dibaca nggih untuk tulisannya. Nah, sebenarnya kalau kata disiplin sendiri itu kan kalau saya ringkas nggih dari yang saya tulis di sini itu disiplin itu sebenarnya sering dikaitkan dengan namanya tata tertib atau peraturan atau kepatuhan. Nah, kalau yang patuh berarti artinya kalau yang sesuai dengan tata tertib berarti artinya dia sudah patuh. Kalau yang tidak sesuai biasanya kan kita hubungkan dengan hukuman. Nggih. Nah, itu yang akan kita pelajari di sini. Sudah betul apa enggak? Maksudnya dari hukuman yang kita berikan seperti itu. Nah, sedangkan untuk nilai-nilai kebajikan universal itu, nilai-nilai Bu kebajikan Lil, itu dalam, ngapunten Bu Ida mau masuk. oh Bu Ida mau masuk, nggih. Terima kasih. Di mana ini? Saya admitnya tadi sebelah. Oh ya maaf maaf. Masya Allah, ya saya masukkan. Oke. Apakah sudah? Saya kembali lagi, nggih. Sudah. Sudah masuk? Nggih. Nggih, alhamdulillah sudah masuk, nggih. Saya lanjutkan. Untuk nilai kebajikan sendiri, berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kalau kita di sekolah kan cukup familiar dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah sering kita dengar dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi ini. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kritis, berkebudayaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kemudian untuk berikutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, identitas gagal di sini dibedakan menjadi dua. Ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Untuk identitas gagal itu berupa hukuman, nggih. Sedangkan yang untuk identitas sukses itu berupa konsekuensi dan restitusi. Di sini nanti panjenengan bisa membandingkan. Kalau hukuman itu biasanya menyakitkan gitu kan ya. Kepada anak tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat karena kadang anak yang tidak terima itu benar mereka tidak melakukan perlawanan. Kalau yang anaknya agresif frontal biasanya langsung melawan. Kalau yang anaknya agak pendiam kadang menyimpan. Seperti ya
ibaratnya marah yang disimpan atau kayak dendam gitu kan ya. Nah, itu yang sifatnya hukuman. Di bawah masih ada nggih. Nah, kalau yang konsekuensi sifatnya seperti itu, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Terus memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus, membantu penerapan mengikuti peraturan. Nah, ini mungkin nanti kita akan banyak di sini nanti untuk diskusi ya. Kalau restitusi, mungkin ini istilah yang saya juga baru mendengar untuk restitusi sendiri. Kita kadang menerapkan, cuman kita tidak tahu kalau itu ternyata restitusi walaupun tidak kita laksanakan secara lengkap. Restitusi itu merupakan pilihan untuk menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini kata-katanya biasanya. Kalau hukuman itu cenderung kita bilangnya begini. Peraturannya adalah kamu harus begini. Itu kan kalau hukuman gitu. Kalau konsekuensi, kita tanya ke anaknya, apa peraturannya, Nak? Gitu. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, restitusi di atasnya lagi. Apa yang kamu yakini? Makanya di kelas saya menyampaikan tentang keyakinan kelas. Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau hukuman itu akhirnya murid atau anak membenci peraturan karena dia merasa dia adalah pelanggar peraturan. Sedangkan kalau konsekuensi dan restitusi, murid atau anak menghormati peraturan dan juga kalau restitusi menghormati dirinya dan orang lain. Kalau untuk hukuman biasanya seperti itu. Negatifnya, awas ya kalau dilakukan lagi. Modenya paksaan, mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk. Nah, kalau konsekuensi sifatnya akan menetralkan. Jadi, dia melakukan apa, konsekuensinya apa. Lakukan apa yang saya katakan. Stimulus respon, mendorong kepatuhan dan konsep diri baik. Sedangkan kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Berdasarkan teori kontrol ya, mendorong disiplin positif, konsep diri yang kuat. Nah, ini yang bagian akhirnya. Untuk hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, belajar taat peraturan. Kalau restitusi, belajar memecahkan masalah. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, artinya membayar impas atas kesalahan yang dilakukan. Kalau konsekuensi mengontrol anak dengan penguatan positif, sedangkan restitusi anak paham bahwa dirinya yang pegang kendali atau kontrolnya. Hukuman dampak pada murid seperti ini, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau konsekuensi kehilangan haknya, waktu jeda seorang diri dan penahanan. Kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Mungkin untuk seterusnya ini bisa dibaca nggih. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang saya ke keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini, seperti tadi yang saya praktekkan itu, saya ke ini aja. Sebentar. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak, ya. Berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh semua warga kelas. Sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti yang saya lakukan. Nanti insya Allah akan saya bagikan kegiatan saya dengan anak-anak. Yang berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini untuk prosedurnya. Nah, sekarang kita sampai pada kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, sekarang
saya sampaikan yang bagian akhir ini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan mereka melampiaskan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Contoh yang mudah untuk pemenuhan itu, saya ambil contoh, misal ketika seorang anak berangkat ke sekolah, terus dia tiba-tiba di sekolah itu merasa murung, ataupun mungkin dia merasa lemas. Ternyata ada sesuatu kan yang mungkin terjadi sebelum anak itu berangkat sekolah. Ketika kita selidiki, ternyata kita tanya anaknya belum sarapan. Nah, itu kan berarti kebutuhan dasar akan bertahan hidup. Kan dia belum makan, makanya dia lapar, sehingga dia tidak bersemangat untuk pelajaran. Terus bisa juga ketika dia sampai sekolah murung karena ternyata dia di rumah berangkatnya dimarahi oleh orang tuanya karena bangunnya terlambat atau kesiangan. Berarti di situ adalah contoh untuk apa namanya, motivasi kebutuhan dasar manusianya, dia yang tidak terpenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dia akan dimarahi sehingga merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya, seperti itu. Jadi ada beberapa itu. Kemudian untuk 5 posisi kontrol guru, lalu Bapak Ibu nanti bisa rekam ke di Edpuzzle-nya dan langsung diupload ke Edpuzzle ini. Keren kan Bapak Ibu? Nah, kita coba yang temukan konten video dulu. Nah, untuk temukan konten apakah video, tidak ada suaranya, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Video malah Bapak sampai bikin videonya saya mau ambil dari YouTube aja, boleh nggak Pak? Boleh dong Bapak Ibu. Kita ambil video dari Jelas apa enggak ya suara saya? Saya boleh. Jelas, Bu. Oh, nggih, sampun. Terima kasih. Kira-kira Ibu Bapak ada yang mau Untuk 5 posisi kontrol seorang guru, maaf ya, saya perbesar aja kesannya kelihatan. mata pelajaran apa topiknya? Jadi ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan manajer. Langsung dengan topiknya ya, bahasa Inggris terlalu matematika terlalu umum, langsung topiknya. Nah, di sini Biologi bisa sel. dilihat untuk motivasinya ya atau perilakunya. Penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi marah pakai menunjuk-nunjuk itu seperti itu. Kalau pembuat merasa bersalah, dia berceramah, mentausiah. Seperti itu. Terus kemudian enggak usah senyum-senyum. Berarti ya. Biologi. Kalau sebagai teman itu kita cari video yang tidak terlalu membuat panjang ya, alasan-alasan untuk murid-muridnya. Terus kemudian untuk pemantau, menghitung dan mengukur, dan yang gitu. untuk manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jangan kita potong loh. Keren kan? Seperti itulah kata-katanya seperti itu. Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya saya akan begitu. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak kalau seperti pembuat merasa bersalah. Kalau teman, lakukan demi ibu ya. Ya sudah, nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, jadi kita mengingatkan tentang konsekuensi. Apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang gitu. Tapi kalau sebagai manajer, perkataannya bisa seperti ini. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini tentang hal tersebut. Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya dan seterusnya. Hasilnya, kalau sebagai penghukum, anak memberontak, pendam, menyalahkan orang lain. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau sebagai teman, ketergantungan, berarti dia melakukan sesuatu itu karena guru itu, karena dia tergantung sekali dengan guru itu. Karena guru itu dianggapnya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau dipantau saja dia mau melakukan, kalau di luar pantauan dia kembali lagi gitu. Nah, kalau sebagai manajer maka dia akan menguatkan watak dan karakter. Kalau sebagai muridnya, dari sisi murid, kalau dihukum saya tidak peduli. Kalau ini muridnya berkatanya seperti itu ya. Kalau sebagai
teman, pembuat merasa bersalah, dia akan merasa bersalah dan meminta maaf pada guru. Kalau sebagai teman, dia berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, gitu kan ya. Jadi kan dia merasa dekat dengan guru tersebut. Kalau sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau saya melakukan ini, saya akan dapat apa kalau saya melakukan ini. Jadi dia memang juga belajar konsekuensi. Kalau melakukan sesuatu, ada motivasinya, apa, dikasih apa. Nah, kalau sebagai manajer, maka dia akan berbicara bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi solusi tersebut dari diri anak tersebut sendiri. Kita sampai di bagian akhir, nggih, segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini konsepnya kan bentuknya segitiga. Paling dasar, paling bawah pondasi itu adalah pada menstabilkan identitas. Jadi setiap permasalahan yang terjadi itu kita harus stabilkan dulu identitasnya anak. Karena walaupun bagaimanapun anak itu ketika melakukan kesalahan sebagai manusia ya, kita sendiri merasakan kalau melakukan kesalahan itu pasti kita merasa sedang di bawah, sedang jatuh ya. Maka perlu kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi dari identitas yang gagal itu kita bawa dia menjadi identitas yang sukses. Artinya kita sampaikan kalimat-kalimat yang bisa menaikkan dia, menstabilkan, belum menaikkan, membuat dirinya tidak merasa orang yang paling bersalah. Jadi bisa kita katakan dalam bentuk misalnya ya manusiawi, setiap orang bisa berbuat kesalahan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki. Itu cara-cara juga menstabilkan. Mungkin Bapak dan Ibu guru yang lain bisa mempunyai apa namanya kata-kata sendiri ya untuk bisa menstabilkan itu. Nah, ketika kondisi sudah stabil, baru kita naik di validasi tindakan yang salah. Artinya bukan membenarkan tindakan yang salah, tidak, tetapi kita lebih menanyakan alasan mengapa anak itu melakukan itu, ya. Atau mungkin kita bertanya, adakah cara lain, ya, yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, yang anak tersebut inginkan. Nah, ketika mereka sudah tahu, sudah paham akan kesalahan yang dilakukan, baru kita turunkan dengan menanyakan keyakinan yang sudah dipahami tadi. Jadi keyakinan apa yang telah disepakati di kelas? Contoh, dia bertengkar dengan temannya, ya, karena misalnya berebut alat tulis, misal ya, kalau di tingkat kecil seperti itu. Bisa kita tanyakan, untuk keyakinan apa yang seharusnya kamu yakini tentang masalah hubungan dengan teman? Mungkin dia akan menjawab, harus saling menyayangi dan lain sebagainya. Itu kan, jadi kita tanyakan seperti itu. Setelah itu kita tanyakan, lalu apa yang kamu lakukan selanjutnya? Kalau kamu misalnya melanggar keyakinan itu, yang seharusnya bagaimana? Nah, setelah mereka bisa menyebutkan itu, terakhir kita bisa tanyakan, lalu apa langkah yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut? Nah, itu adalah bentuk untuk kita melakukan restitusi pada anak tersebut, sehingga pada akhirnya nanti anak itu akan menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini sedikit saya akan sharing tentang kegiatan saya di kelas untuk pembentukan keyakinan kelas. Ada 5 langkah di sini. Jadi yang pertama, guru memimpin diskusi mengenai peraturan kelas. Jadi anak-anak saya minta untuk menyebutkan peraturan kelas yang ada di kelas itu apa. Setelah itu baru kemudian guru memimpin diskusi mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Karena kan biasanya peraturan kelas bunyinya kan dilarang, tidak boleh, kan begitu nggih bunyi-bunyi peraturan. Nah, itu kita ubah menjadi kalimat positif. Misal, dilarang datang terlambat, kita ubah menjadi harus datang tepat waktu. Dilarang makan pada saat pelajaran, kita ubah menjadi makan dan minum pada saat jam istirahat. Terus kemudian dilarang bergurau ketika pelajaran, maka kalimat positifnya harus mengikuti pembelajaran dengan tertib, misalnya seperti itu. Nah, dari kalimat-kalimat positif itu kita jadikan, kita cari sarinya untuk menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Seperti yang tadi saya sampaikan, kan nilai keyakinan tadi kan sifatnya universal ya, secara umum. Jadinya misal tidak boleh datang terlambat, peraturannya ketika menjadi
harus datang Ini tepat ya, waktu, ya, maka oke. nilai kebajikannya adalah kedisiplinan, tanggung jawab, Yang pertama, ya, kenapa menghargai kita orang lain, harus kan seperti itu. mempelajari Pascal? Terus Karena kemudian sel merupakan ketika unit eh, natural dan fungsional bagi makhluk apa hidup. dilarang membuang sampah sembarangan, berarti kan Berarti peraturannya seperti itu, kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya, maka nilai kebajikannya adalah ada nilai kesehatan, ada nilai keselamatan, ada nilai kebersihan di situ. Nah, yang saya lakukan di kelas masih sampai ke tahap 3. Untuk tahap 4 dan 5, untuk pendalamannya masih belum saya laksanakan. Insya Allah akan segera saya laksanakan bersambung. Nah, ini contoh-contoh implementasi. Nah, dari nilai-nilai itu sebenarnya masih kurang ya, saya masih terpotong, masih ada tindak lanjut berikutnya, yaitu dari nilai-nilai kebajikan itu, kemudian anak-anak saya tanya, saya arahkan, kalau di dalam agama kita apakah juga dikenal nilai-nilai kebajikan? Nah, tentunya kan iya, nggih. Kalau di dalam agama itu kan nilai-nilai atau perbuatan terpuji, akhlakul karimah itu kan memang diajarkan. Nah, akhirnya seperti yang sudah terbiasa kita lakukan di sekolah, untuk implementasinya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah adalah ini menerapkan keyakinan sekolah, kemudian melaksanakan pembiasaan ubudiyah dalam bentuk membentuk akhlak terpuji siswa dalam bentuk kegiatan mengaji pagi, sholat duha, sholat duhur, doa bersama, peringatan hari besar, nggih. adalah yang pertama ada Robert Cook. Terus kemudian Ibu Bapak, kalau ini implementasinya, penjelasannya lah, ini salah satunya untuk mengaji pagi, terus sholat duha, doa bersama, dan peringatan hari besar Islam. Wah, mungkin untuk presentasi saya cukupkan sekian. Saya membuka kesempatan untuk mungkin ada pertanyaan 1, 2 dari Bapak dan Ibu guru. Kami persilakan, mumpung waktunya juga masih ada. Monggo. untuk jawabannya Silakan yang mau bertanya. jawab nanti dengan tanggapan Kurang audio 1 atau menit. voice note. Jadi bukan hanya tulisan saja, ketik saja, tapi bisa juga voice note. Kita berikan izinkan seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kita pilih. Monggo Bapak Ibu, ada yang bisa kita diskusikan. Apakah ini semua bisa langsung diterima semua atau mungkin seperti tadi Bu Un bertanya, kok Dia otomatis koyoke berat gitu ya mau dilaksanakan melanjutkan kalau di ketika sekolah. ini sudah Sama, saya pertamanya merasanya juga begitu, tapi ini semua sudah saya coba lakukan, termasuk restitusi. Saya melakukan praktek restitusi terhadap beberapa siswa. Ya, memang awalnya agak ya kaku ya Mas Ian ya, tapi sebenarnya itu kita juga sudah sering kok melakukan, tapi walaupun itu tidak lengkap. Contoh misalnya cooling down dulu kan.